Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh saya hormati Ibu Siti Nuriyah Abdurrahman Wahid. Beliau adalah ibu kita semua. Dan atas doa beliaulah saya jadi gubernur. Karena saya dikalungin, saya pakai kembali Bu ininya. Jadi cukin ini yang dari Ibu Bu, saya pakai kembali ini. Para kiai, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para menteri yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengenal Gus Dur dari dekat sejak tahun 86. Ketika saya menjadi ketua Dewan Mahasiswa ITB yang disebut dengan FKHJ pada waktu itu, kami sering berdiskusi, berinteraksi dengan Gus Dur pada waktu itu. Hari ini saya akan menyampaikan 3 hal. Bukan karena nomor saya nomor 3, tapi 3 hal. Yang pertama saya ingin menyambung pasal yang disampaikan oleh Mbak Khofifah yang menjadi Gubernur Jawa Timur. Padahal Gus Dur sebelumnya, beliau menyampaikan bahwa Mbak Mega maju sebagai calon wakil presiden tahun 99 atas permintaan Gus Dur dan atas perintah Gus Dur dan dilakukan oleh fraksi PKB pada waktu itu. Kebetulan sayalah yang menyiapkan administrasinya. Karena tidak ada yang mau pada waktu itu untuk menyiapkan, saya ditugaskan oleh almarhum Pak Taufik dan Ibu Mega untuk menyiapkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Khofifah pada waktu itu, saya ingin menyambungkan pasalnya bahwa itu benar. Sepenuhnya adalah arahan dan permintaan Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menjadi saksi ketika Gus Dur dan Mbak Mega yang pada waktu itu dalam kondisi yang berseberangan dan agak sulit untuk dipersatukan, tiba-tiba Mas Taufik menghubungin saya almarhum. Pram, Gus Dur pengen ketemu. Pada waktu itu saya udah menjadi sekjen partai, Gus Dur pengen ketemu. Dan saya akhirnya dengan Mas Taufik dan salah satu pengusaha, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya, tapi pengusaha ini sangat terkenal sekali yang dekat dengan Gus Dur dan juga dekat dengan Mbak Mega. Gus Dur menyampaikan, aku pengen ketemu mbakmu, Mbak Mega maksudnya. Dan pada waktu itu kemudian saya ke Ibu, ke Mbak Mega, Mbak Gus Dur pengen ketemu. Coba kamu tanyakan apa yang menjadi keinginan beliau. Kebetulan tadi sore saya sama Bang Rano diterima Mbak Mega. Dan ini saya ulangi apa yang disampaikan Mbak Mega dan kebetulan saya pelakunya. Gus Dur pengen dimasakin nasi goreng. Maka saya menyampaikan ke Mbak Mega, Mbak Gus Dur pengen dimasakin nasi goreng yang dimasak oleh Mbak Mega sendiri. Dan saya menjadi saksi dimasak sendiri oleh Ibu di Kebagusan. Akhirnya bertemulah dengan Ibu Mega setelah sekian waktu Gus Dur tidak bertemu dengan Bu Mega. Dan ini permintaan Gus Dur menunjukkan begitu jembar hatinya Gus Dur. Begitu luasnya Gus Dur. Dan ketika pertemuan itu terjadi, Mbak Mega minta hanya saya yang jadi pelayan Bu Sinta pada waktu itu. Menyiapkan minum, air putih dan makanan dan sebagainya yang disiapkan oleh Mbak Mega sendiri. Jadi tadi sebelum berangkat saksinya Bang Dul, Bang Rano Karno, saya menyampaikan kepada Mbak Mega, Mbak saya akan ke tempatnya Haul Gus Dur, beliau menyampaikan tolong sampaikan ke Mbak, saya titip salam hangat dari saya. Maka ini saya sampaikan kepada Bu Sinta. Yang ketiga, Gus Dur tidak pernah lekang dengan waktu dengan berbagai caranya untuk membantu seseorang. Kurang lebih 2 bulan yang lalu saya diminta ketemu Mbak Yeni Wahid, ada di belakang Mbak Yeni. Saksinya Mbak Yeni, yang tahu hanya saya dan Mbak Yeni, enggak ada orang lain yang tahu. Saya diajak masuk ke ruangannya Mbak Yeni, dipertemukan seseorang. Saya enggak sebut namanya, yang tahu cuma saya sama Mbak Yeni. Dan orang ini mengatakan, Mas harus pergi ke tempat ziarah, ke tempat Gus Dur. Mbak Yeni betul kan? Saksinya Mbak Yeni.
Dengan berbagai cara karena kesibukan yang ada saya ziarah ke tempat Gus Dur. Pada waktu itu ditemani oleh Gus Kikin, Tebu Ireng. Begitu saya pulang dari ziarah Gus Dur, hati saya berbunga-bunga dan saya yakin dengan keyakinan yang luar biasa. Termasuk satu permintaan oleh orang yang saya dan Mbak Yeni yang tahu, akhirnya saya jalankan Mbak Yeni. Karena itu sebagai syarat. Hanya saya dan Mbak Yeni yang tahu. Jadi artinya Gus Dur dengan berbagai cara tak lekang oleh waktu untuk membantu saya pribadi, saksinya Mbak Yeni. Maka ketika saya berziarah, saya memohon, meminta, mendoakan Gus Dur. Dan sekaligus karena saya udah kenal lama sekali dengan Gus Dur. Termasuk saya juga bersyukur ketika Gus Dur wafat, saya pada waktu itu ada di rumah sakit. Sehingga dengan demikian perjalanan panjang saya merasa salah seorang yang dipilih oleh Gus Dur. Untuk hadir dalam momen-momen dalam banyak hal. Kalau saya ngomong tentang yang terakhir, kalau bukan karena Mbak Yeni, saya nggak buka Mbak. Karena ini tadi Mbak Yeni mengebu-ngebu dan saya melihat begitu Mbak Yeni yang di luar dugaan, pidatonya yang biasanya nggak biasa-biasa, ini pidatonya sangat Gus Durian banget. Sehingga dengan demikian saya menyampaikan yang ketiga tadi. Ibu Sinta, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Dan kita semua mendoakan Gus Dur semoga apa yang menjadi peninggalan Gus Dur, apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur, mudah-mudahan kita bisa teruskan bersama. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.